Berkata Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Ad-Da'watut Tammah, semoga kita semua dan seluruh zuriat kita mendapat keberkahan ilmu akhlak beliau dunia wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu anhum ila an qala, maka hendaknya orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah kepada petunjuk memanfaatkan kesempatan pada hari-hari di masa ini untuk mengajak kepada Allah dan agamanya. Sedangkan keadaan pada masa ini seperti yang telah kami jelaskan sebelum tiba masa yang lain dan manusia yang lain, di mana kebenaran ditolak oleh manusia di zaman itu secara terang-terangan dan mengganggu dengan gangguan yang keji. Bahkan mungkin mereka akan memulai dengan gangguan sebelum diajak kepada kebenaran dan petunjuk. Masa itu terjadi kelak ketika mendekati kiamat dan ketika nampak tanda-tanda serta ciri-cirinya secara umum, sebagaimana yang diketahui bagi yang melihatnya di dalam hadis. Dan termasuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berdakwah dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan jalannya di zaman ini. Jika mereka mengajak dan memberikan nasihat dengan lisan kepada kalangan awam, tidak ditolak dan tidak diganggu. Begitu juga kepada kalangan khusus. Jika kemungkinan ada yang menolak, maka mereka adalah sebagian dari orang-orang yang kejam dan sombong, dari para penguasa yang lalai dan pemimpin yang jahat. Hendaknya orang-orang yang berdakwah menghindari penyebutan nama kelompok khusus dan tertentu agar selamat dari kejelekan, penolakan, fitnah dan gangguan mereka, karena boleh jadi mereka tidak mampu menghadapi semua itu. Dada mereka menjadi sempit, gelisah dan jenuh, lalu menjadikan apa yang mereka hadapi dari kelompok orang-orang di atas yang terkena fitnah itu sebagai alasan bagi mereka untuk bungkam dari memberikan nasihat dan izin untuk menahan diri dari mengajak kepada kebenaran dan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah dudukkan kita di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling dicintainya, yaitu adalah masjid. Sehingga dikatakan bahwasanya innama yasiru lil abdi manzilatan 'indallahi ta'ala idza 'azzama awamirahu wa 'azzama buyutahu wa ibadahu. Seorang hamba mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dia mengagungkan segala perintahnya. Apapun yang Allah perintahkan kita agungkan. Dan pengagungan terhadap syiar Allah merupakan adalah ketakwaan hati. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ketika seseorang mengagungkan segala perintahnya, maka dia akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Bukan hanya sekedar mengerjakan untuk menggugurkan tuntutan dan kewajiban, akan tetapi mengagungkan syiar Allah, membesarkannya, memuliakannya, mengagungkannya. Maka seberapa besar pengagungan di dalam diri seorang hamba terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah,
Sekadar itulah dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sekadar itulah dia mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Ini yang pertama. Dan seseorang akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah di samping dia mengagungkan segala perintahnya, dan yang kedua wa'azzama buyutahu wa ibadahu, pun juga dia mengagungkan rumahnya Allah, yaitu masjid. Nah, sampai itu dulu orang-orang yang mempunyai sifat zuhud kepada Allah, mereka mengatakan mastanattu fil masjidi ila syai'in, seumur-umur ketika saya berada di masjid tidak pernah senderan. Itu orang yang zuhud di zaman dahulu, yang di dalam hati mereka hanya ada pengagungan kepada Allah dan Rasulnya, dan hidup mereka adalah kehidupan yang hanya mengejar akhirat. Ketika mereka masuk masjid, mereka mengatakan mastanattu fil masjidi ila syai'in, seumur-umur saya masuk masjid tidak pernah senderan. Wala tawaltu gadami fiha, dan seumur-umur saya ketika masuk masjid tidak pernah saya panjangkan kaki saya. Maksudnya tawal itu saya tidak pernah mengulurkan kakinya. Ujar bahasa kitanya buunjur menghadap kiblat. Wala takallamtu bi kalamid dunya, dan seumur-umur saya tidak pernah berbicara urusan dunia selama di masjid. Itu mereka. Karena bagaimanapun di masjid adalah tempat mulia. Maka ketika seseorang mengagungkan masjid, memakmurkannya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang mengagungkan, memakmurkan masjidnya Allah hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Begitu. Wa'azzama buyutahu, yang kedua mengagungkan rumahnya Allah. Dan yang ketiga wa'azzama ibadahu, seseorang akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah di samping memuliakan segala perintahnya, mengagungkan segala masjid yang merupakan rumah Allah, begitu juga adalah mengagungkan hamba-hamba Allah. Karena siapa orang yang mengagungkan masjid berarti dia mengagungkan Allah. Siapa orang yang memuliakan masjid berarti dia memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengagungkan masjid, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitulah para sahabat di zaman dahulu, yang mana dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang mana di antara tradisi atau kebiasaan para sahabat dan orang-orang yang menempuh jejak langkah mereka itu tidak pernah lepas dari 5. Ini rekam jejak para sahabat itu ada 5. Ada 5. Yang pertama apa? Luzumul jamaah. Yang pertama jejak digital mereka, itu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Mereka tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Kalau kita ingin menempuh jalan para sahabat dan orang-orang yang datang setelah mereka yang mengikuti jejak langkah mereka, yang pertama luzumul jamaah, selalu sholatnya berjamaah, tidak mau sholat sendirian. Yang kedua ittiba'us sunnah, selalu mengikuti sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang ketiga imaratul masajid, memakmurkan masjid. Itu rekam jejak mereka para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Imaratul masajid, memakmurkan masjid. Dari karenanya orang mukmin itu selalu terlihat di masjid. Itu orang mukmin selalu terlihat di masjid ada. Yang keempat tilawatul Quran, baca Al-Quran. Dan yang kelima adalah berjuang di jalan Allah. Ini 5. Ini 5 perkara
yang dulunya adalah rekam jejak para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka yang datang setelah mereka. Yang pertama tadi apa? Luzumul jamaah, melazimkan salat berjamaah. Yang kedua, mengikuti sunnah. Dan yang ketiga adalah imaratul masajid, memakmurkan masjid. Dan yang keempat adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ada wirid tiap hari, jangan sampai ketinggalan. Setidaknya 1 lembar, 2 lembar, 1 halaman, 2 halaman. Jangan sampai. Anak-anak kita biasakan. Anak-anak kita biasakan. Bismillah, walaupun 1 halaman, 1 muka. Kalau ini 1 halaman kan ini. Ini 1 halaman. 1 lembar segini. 1 halaman, 1 muka. Meskipun 1 halaman, bismillah baca. Yang penting tiap hari jangan sampai kita ketinggalan dari bacaan Al-Quran. Baca bismillah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, al-jihad fi sabilillah. Kadang orang beranggapan kalau yang 4 masih ada, tapi kalau yang kelima nih jihad fi sabilillah. Loh, hadirnya kita di majelis ilmu jihad fi sabilillah. Datangnya kita ke tempat-tempat menimba ilmu agama, semuanya al-jihad fi sabilillah. Siapa orang yang menuntut ilmu tujuannya adalah untuk menghidupkan agama Islam, nilai-nilai Islam, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Bahkan orang yang bekerja tujuannya adalah bukan untuk bersenang-senang di dalam mendapatkan nafkah, bukan untuk menumpuk kekayaan, akan tetapi dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada orang yang wajib dia berikan nafkah. Dia bekerja untuk agar keluarganya tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah. Al-jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah tidak harus kita dengan di sana bertempur dengan orang kufar, bertempur dengan Yahud wan Nasara. Lah. Sekarang kalau kita mau jihad fi sabilillah itu di rumah kita ada pakaian-pakaian mereka yang ingin merusak daripada nilai-nilai Islam, itu jihad di sana. Anak-anak perempuan kita yang berpakaian seperti orang yang tidak berpakaian, itu jihad di situ. Itu tradisi siapa? Di handphone anak-anak kita, game-game yang melalaikan mereka dari kewajiban, itu jihad di sana. Mau jihad fisabilillah, kata-kata yang keluar dari lisan anak-anak kita, siapa yang mereka tiru, siapa yang mereka ikuti? Tontonan-tontonan mereka di televisi, di handphone mereka, siapa yang mereka ikuti? Itu jihad di sana. Semua tradisi-tradisi orang-orang yang memusuhi Islam, yang ingin menghancurkan agama Islam dari rumah kita, jihad di sana. Bismillah. Jihadnya kita apa? Tuh, membiasakan anak-anak kita untuk mencintai orang yang dianjurkan oleh Allah untuk mencintainya, memuliakan orang-orang yang dianjurkan oleh Allah untuk memuliakannya. Kemudian lagi kita biasakan mereka dengan tilawatul Quran, itu jihad. Mencerdaskan anak-anak kita, bukan cerdas hanya urusan dunia, tapi pintar urusan agama, ada jihad. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bisa anak yang saleh dan salehah seberatan insyaallah. Dari karenanya beruntung selagi kita ada di masjid, kita berada di dalam tanggungannya Allah. Karena dikatakan oleh Imam Al-Hasan, Sayyidina Al-Hasan, anak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa radhiyallahu anhuma. Gala salasatun fi jiwarillahi ta'ala. Ada 3 golongan, yang mana 3 golongan ini dia berada di dalam jiwarillah, berada di dalam tanggungannya Allah. Siapa mereka? Yang pertama adalah rajulun dakhalal masjid, seseorang masuk masjid, la yadkhuluhu illa lillah, dia masuk tidak ada tujuannya kecuali adalah karena Allah. Ada selama dia di masjid fi jiwarillah, berada dalam tanggungan Allah, berdampingan dengan Allah. Yang kedua, dan orang yang masuk ke masjid itu dhaifun, tamunya Allah, dhaifullah, hatta yarji', sampai dia keluar. Maka dari karenanya beruntung kita berada di masjid. Seandainya Allah menginginkan kita pada saat ini berada di tempat selain ini, mungkin kita berada di tempat selain ini dalam keadaan lalai, nonton televisi, mendengar berita yang
tidak ada untungnya dan sebagainya. Alhamdulillah Allah dudukkan kita di masjid, Allah pilih kita dari sekian banyak manusia, kita mendengar ilmu pengetahuan agama, mendengar bagaimana bekal menuju negeri akhirah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya insyaallah. Dan yang kedua, warajulun zara akhahul muslim la yazuruhu illa lillah. Seseorang muslim berkunjung kepada saudaranya muslim lainnya, yang tujuannya di dalam kunjungan tersebut tidak ada kepentingan pribadi melainkan karena Allah, maka dia termasuk min zuwarillah, termasuk orang-orang yang berkunjung karena Allah dan mengunjungi hatta yarji' min indih, sampai dia keluar dari orang tersebut. Dan yang ketiga, warajulun kharaja hajjan aw mu'tamaran la yakhruju illa lillah. Seseorang yang keluar dari rumahnya tujuannya adalah haji atau mu'tamiran, atau dia umrah, yang mana tujuannya tidak ada selain karena Allah, maka dia adalah tamunya Allah sampai dia pulang. Kita doakan jamaah haji yang berangkat dan yang akan berangkat dan yang sudah ada di tanah suci, semoga diberikan kesehatan dan keselamatan, dan semoga mendapatkan nantinya haji yang mabrur, umrah yang magbulah, dan semoga semuanya diberikan kelancaran insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wal Imamul Haddad berbicara tentang bagaimana di sana sikap yang harusnya dimiliki bagi orang-orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan. Bahkan kita semuanya manusia, jangan sia-siakan kesempatan, karena kesempatan cuma datang satu kali. Hidup kita cuma satu kali di dunia. Tidak ada orang yang mati hidup lagi. Ada Surabaya di Ampel, Mbah apa itu? Mbah siapa? Mbah Saleh. Berapa? Kuburnya berapa? 9. Syuf. Pekerjaannya apa? Nyapu masjid. Tahu? Jujurannya bidadari itu apa? Nyapu masjid. Itu jujurannya, maharnya. Mau bidadari? Tuh, bersihkan masjid. Bagaimana kabarnya orang yang meninggalkan sampah di masjid? Tuh. Yang menghilangkan sampah itu dapat bidadari. Dapat nantinya di dalam surga. Walhasil, dan hidup kita cuma satu kali. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sangat sebentar, maka jadikan waktu yang sangat sebentar ini untuk kita gunakan, untuk kita isi di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beruntung orang-orang tua kita yang ada di depan nih. Beruntung. Kenapa? Karena mereka menghabiskan masa tua antara maghrib isya di masjid. Yang kita pertanyakan, nanti masa tua kita bagaimana? Adapun orang tua yang ada di hadapan kita saat ini, Masya Allah, menghabiskan masanya di masjid antara maghrib dan isya, niatnya i'tikaf. Wah, kita masa tua kita bagaimana? Tidak semua orang tua mampu menghabiskan waktunya di masa tua dengan ibadah kepada Allah. Nah, dari karenanya malu dikitlah dengan rambut yang udah memutih, malu dikit dengan kulit yang sudah mulai keriput, malu dikit dengan cahaya mata yang sudah mulai meredup, malu dikit dengan segala kekuatan yang kita miliki sudah mulai melemah. Ayo, malulah dikit di sana. Sehingga al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak mendatangkan melainkan kebaikan. Mudah-mudahan orang tua kita semuanya panjang umur, sehat afiat, dan semoga kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, manfaatkan waktu di dalam mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu nikmat ketika kita berdakwah ada orang yang menerima kita. Sama juga suatu nikmat ketika kita datang ke masjid tidak ada gangguan. Kita datang ke masjid untuk belajar, sholat berjamaah, ada gangguan? Tidak ada gangguan. Coba dulu di zamannya Nabi kita Muhammad dalam memperjuangkan agama Islam. Berapa kali Nabi Muhammad diganggu ketika sujud di depan Ka'bah? Berapa kali Nabi Muhammad diletakkan kotoran-kotoran unta di belakang pundak beliau ketika sujud?
Bagaimana para sahabat di sana mereka berjuang di dalam mencari sujud, hanya satu kali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, kita tidak ada gangguan dan lain sebagainya, tapi gangguan yang terbesar adalah nafsu kita. Nafsu kita itu yang godaan yang paling besar dari segala godaan, nafsu kita. Dari karenanya nafsu kita itu harus kita perangi, kita biasakan untuk melakukan kebaikan agar dia terbiasa di dalam melakukan kebajikan tersebut. Bismillah, baca lagi setelahnya. Hendaknya mereka meneladani pemimpin, para nabi dan imam pemberi nasihat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuh, para pendakwah, para asatidz, para dai, para asatidz, para muallim, penceramah, siapapun yang jadi tolak ukur imam kita di dalam berdakwah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya Nabi Muhammad, begitu caranya kita. Ini kata Imam Haddad, hendaknya mereka menteladani pemimpin para nabi dan imam. Imam pemberi nasihat. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kita sholat berjamaah, ada imam, ada makmum. Wa innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu ada untuk diikuti, bukan untuk diseberangi. Imam sujud, kita malah Masya Allah doa kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Ini namanya orang tersebut tidak mengikuti imam dengan baik. Ikuti imam kita. Siapa imam kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau di dalam penyampaiannya, bagaimana di dalam berdakwahnya, kemudian bagaimana kaidah-kaidah beliau di dalam penyampaiannya dan lain sebagainya. Begitu. Ayo. Maka sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat kabar yang tidak disukainya dari seseorang, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan dengan menyebut nama pelaku. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa yaf'aluna kadza. Artinya, bagaimanakah suatu kaum mengucapkan ini dan melakukan perbuatan ini. Semua itu merupakan rasa kasih dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasa belas kasih dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kelembutan dan kasih sayang serta tidak menceritakan kekurangan orang lain. Itu Nabi kita Muhammad. Kalau ada datang kabar kepada beliau tentang seseorang yang tidak disukainya, yang mana ketika beliau mendapat kabar yang tidak disukai oleh beliau dari seseorang yang melakukan begini, beliau ketika menyampaikan tidak mengatakan si fulan meninggalkan sholat. Nah, si fulan orangnya pencuri, tidak. Si fulan, fulanah disebut namanya, tidak. Nabi Muhammad tidak pernah macam itu. Tapi Nabi Muhammad di dalam penyampaiannya, ma balu agwamin yaf'aluna kadza wa yaquluna kadza. Kenapa nih ada orang, itu bahasa kitanya tuh di akhir zaman, ma balu agwamin, bagaimanakah di sana suatu kelompok ada yang melakukan begini, ada yang mengatakan begini, tahukah akibat dari perbuatan itu begini, tahukah akibat dari perkataan itu begini, seperti itu. Dan itu semua beliau lakukan adalah karena kasih sayang yang ada di dalam hati beliau. Syuf, lihat pemimpin para nabi dan rasul terhadap orang yang melakukan kejahatan pun masih ada kasih sayang, masih ada belas kasih. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membongkar kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Maka dari karenanya orang yang beriman itu tidak akan pernah berani membongkar aib orang lain, apalagi mencari tahu, apalagi menceritakan dengan orang lain, tidak mungkin.
Jangan kita mau cari tahu tentang aib orang lain, jangan. Aib yang ada di dalam diri kita udah banyak. Cukup kita melihat kekurangan diri kita kemudian memperbaikinya, sehingga jangan lagi kita untuk mencari tahu tentang aib kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Aib kita terlalu banyak sehingga kita sibuk dengan itu semua sampai kita tidak ada lagi waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Dah, cukup. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sampai dia melupakan kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Khalas. Tapi yang namanya manusia, mengomentari kekurangan orang lain itu lebih pintar daripada mengomentari tentang kekurangan yang ada di dalam dirinya. Melihat kotoran yang ada di baju oleh orang, melihat kotoran di baju orang lain itu lebih kelihatan. Kotoran yang ada di baju orang lain itu lebih kelihatan ketimbang kotoran yang ada di baju kita. Sehingga mengomentarinya lebih pintar. Oh ini. Padahal kita pun juga banyak punya kekurangan. Apalagi orang yang udah meninggal dunia, jangan diungkit-ungkit kekurangannya. Begitu. Ayo. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia dan Maha Pengasih berkata mengenai sifat beliau sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Begitu. Semua agama memuji tentang akhlak. Orang yang punya agama pasti punya akhlak. Orang yang punya agama pasti punya akhlak. Begitu. Dari karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ayo. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah bagi sekalian alam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Artinya, sesungguhnya telah datang kepada engkau seorang rasul dari kaum kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, sangat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Itu beliau sangat haris alaikum, menginginkan kita itu semuanya selamat. Sampai kata Nabi Muhammad ketika berada di sirat, saya yang memegang ikat pinggang kalian, tapi kalian sendiri yang memukul tangan saya sehingga terlepas. Saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keimanan bagi kita semua, sampai-sampai bagaimana di zaman dahulu Abu Jahal itu berapa kali Nabi Muhammad datang ke rumahnya untuk mengajak masuk ke dalam agama Islam, tapi Abu Jahal Abu Jahal tetap jadi Abu Jahal, sampai Abu Jahal membikin lubang, kan begitu, dibikin lubang, kemudian bikin skenario. Wah, ini Abu Jahal pintar bikin skenario. Bilang asistennya, samperin Nabi Muhammad, bilang saya sedang sakit, tolong besuk saya. Nabi Muhammad mendapat kabar Abu Jahal sakit, ya udah dijenguk. Kalau kita Masya Allah ngajak orang satu kali, dua kali, udah tidak mau, mungkin ketiga kalinya kita tinggal. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah bosan untuk mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada akhirnya subhanallah, Nabi Muhammad mau melangkah, Abu Jahal selimut, sudah bikin lubang. Tujuannya agar Nabi Muhammad masuk ke lubang itu dikubur hidup-hidup, ingin dibunuh. Berapa langkah lagi sampai ke lubang, datang Jibril, Muhammad pulang, di depan ada lubang. Abu Jahal tidak sakit, pulang Nabi Muhammad. Abu Jahal tidak sadar lagi ada lubang yang dia bikin sendiri, lari, Muhammad, lari, dan dia sendiri yang terperosok ke dalam lubang tersebut. Disinilah pepatah Arab mengatakan, siapa orang yang membikin lubang, maka dia sendiri yang bakal jatuh ke dalamnya.
Artinya apa? Siapa orang yang melakukan kejahatan, dia sendiri yang bakal nanggung akibatnya. Itu hati-hati. Jangan sampai. Pada akhirnya Masya Allah, Abu Jahal diulur tangga sepanjang apapun tidak bisa. Saya kata Abu Jahal, udah panggil Muhammad dah. Ini tidak ada solusinya kecuali Muhammad. Dari karenanya sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, perbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya akan ditemukan jalan keluar. Abu Jahal di zaman dahulu tahu ketika dapat kesulitan, bilangnya tidak ada solusinya kecuali Muhammad, panggil Muhammad. Dari karenanya nih kita umat beliau, sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, kita punya problem di dalam hidup, punya masalah dalam hidup, rumah tangga ini itu dan lain sebagainya, ekonomi, materi, anak-anak kita dan lain sebagainya, perbanyak sholawat, semua permasalahan bakal terselesaikan. Semua permasalahan, semua problem, semua apapun itu yang kita hadapi akan terselesaikan dengan satu nama. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang paling indah, nama yang paling bercahaya, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan terselesaikan dengan satu nama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Datang Nabi Muhammad, tadinya tali sepanjang berapa meter tidak mampu. Nabi Muhammad cuma ngulur tangan, ditangkap Abu Jahal, ditarik sampai ke permukaan. Yang namanya Abu Jahal ya tetap Abu Jahal. Wala terima kasih pun tidak, terima kasih pun tidak, terima kasih pun tidak. Ya Allah, Abu Jahal tidak tahu terima kasih. Malah apa kata Abu Jahal? Luar biasa Muhammad, sihirmu memang hebat. Jauh-jauh terima kasih ya Allah. Ya Abu Jahal tetap Abu Jahal. Tapi Nabi Muhammad orang yang kasih sayang. Wala beliau mendorong kembali, tidak, tinggal sama beliau, sudah selesai. Kalau kita udah ditolong, tidak tahu terima kasih, malah ngoceh, mungkin langsung kita dorong, langsung timbun aja, udah bismillah. Biarkan dia sama kakeknya di sana. Tapi Nabi Muhammad kalau beliau tinggalkan. Begitu akhlak yang sangat mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi wasallam. Bismillah, azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. محمد رسول الله. حي على الصلاة. حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حول ولا قوة إلا من المفلحين. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله baca lagi. Salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala atasnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada beliau kemuliaan dan kemurahan, juga memberikan rezeki kepada kita berupa kesempurnaan dalam mengikuti dan kebaikan dalam meneladaninya. Ternyata mutaba'ah sama Nabi itu rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya rumah mewah, motor yang mahal, mobil yang mewah, perabot rumah tangga yang lengkap, bukan hanya itu rezeki. Seseorang mampu mutaba'ah mengikuti Nabi Muhammad juga rezeki. Kita dimudahkan untuk hadir di majelis ta'lim juga rezeki. Mendengar ilmu agama juga rezeki. Keinginan untuk melakukan kebaikan rezeki. Malahan rezeki yang semacam itu tidak diberikan kecuali orang-orang pilihan dari Allah. Adapun rumah mewah, harta yang banyak, uang yang melimpah, mobil dan motor yang bermerek, pakaian yang mahal, perabot rumah tangga yang begitu luar biasa lengkapnya, itu semua adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mukmin atau orang yang fasik, orang yang ahli maksiat atau ahli ta'ah. Tapi yang semacam ini, duduknya kita di masjid, baca Al-Quran, cinta dengan kebaikan, gemar melakukan kebaikan, merasa rugi ketika kebaikan itu terlewatkan dari diri kita, itu adalah nikmat yang hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dicintainya. Dari karenanya syukuri itu nikmat. Itu juga rezeki. Itu juga rezeki, dan itu ketika kita diberikan oleh Allah rezeki yang semacam itu, mungkin bisa jadi itu jawaban dari doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hadza hasanatud dunya. Hasanatud dunya, kebaikan dunia, ketika kita bisa menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membuahkan kebersamaan besok di negeri akhirat. Begitu. Nah, subhanallah, ada rizik. Bisa baca Al-Quran, rizik min Allah. Habis ini sholat witir, rezeki dari Allah. Sholat witirnya Masya Allah ngikut Nabi Muhammad dari surahnya. Kan Nabi Muhammad kalau sholat witir 3 rakaat terakhir itu yang beliau baca suratul A'la, rakaat kedua surah Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas wal Mu'awwidzatain. Ketika kita baca surah tersebut, yang ada di dalam benak kita begini Nabi Muhammad. Ketika kita membacanya, Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a, habis rakaat pertama, rakaat kedua. Yang kita bayangkan begini Nabi Muhammad, sehingga beliau selalu hidup di dalam hati kita, sehingga beliau selalu ada di dalam sanubari kita. Begitu. Salat witir rizki dari Allah. Sebelum tidur wudu rizki dari Allah. Tadi baca surah Al-Muluk rizki dari Allah. Alhamdulillah. Tidak semua orang dapat. Tapi kalau uang itu semua orang dapat. Yang sholat subuh, yang tidak sholat subuh dapat. Begitu. Ntar malam sebelum subuh tahajud rizki dari Allah. Bisa qobliyah subuh
khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rezeki dari Allah. Salat subuh berjamaah karena kebiasaan rekam jejaknya para sahabat berjamaah, rezeki dari Allah. Salat duhanya lagi bisa baca wirdul latif, masya Allah, rezeki dari Allah. Yasin, rezeki dari Allah. Salat duha, rezeki dari Allah. Sedekah, bisa sedekah, rezeki dari Allah. Ini bonus semuanya. Sampai zuhur nantinya rezeki lagi dari Allah. Qobliyah, ba'diyah, rezeki dari Allah. Terus sampai malam Kamis, malam Jumat, terus rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi jangan dianggap rezeki itu cuma uang, jabatan, pangkat, kesehatan dan lain-lain. Bukan cuma itu. Tapi ada lagi yang lebih mulia dari itu. Yang itu adalah pokok dari segala rezeki. Begitu. Mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmat tersebut kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa menteladani Nabi Muhammad. Kalau bukan Nabi Muhammad, siapa lagi yang kita teladani? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun man kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayo baca. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menteladani Nabi Muhammad bakal dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah sumber rahmat dan kunci untuk membuka rahmat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang sempurna di dalam menteladani Nabi besar Muhammad, dan semoga Allah istigamahkan kita dalam ketaatan, istigamahkan kita dalam kebaikan, istigamahkan kita dalam kemuliaan sampai kita wafat dalam keadaan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tangan kita yang saat ini menadah kepada Allah tidaklah kita kembalikan melainkan kita dapat kemuliaan dunia wal akhirah, dan kita menginginkan untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita semua sadar, kita semua tahu, sadarnya kita hidup cuma satu kali, dan tahunya kita kematian yang akan datang menjemput kita. Dan kita memohon kepada Allah di waktu yang mulia ini, di tempat yang mulia, di waktu antara maghrib dan isya, di waktu yang mana di sana setelah azan berkumandang dikatakan bahwasanya setelah antara azan dan qomat ada doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Kita meminta pada saat ini, ya Rabb, wafatkan kami dan orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Sempurnakan nikmat-Mu kepada kami dengan nantinya besok berdampingan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diawali dengan peneladanan terhadap beliau, cinta dengan beliau, memperjuangkan dakwah beliau, dan semoga kita semua diluaskan rezeki yang halal, dihindarkan dari bala musibah, selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak yang saleh dan salihah, yang sakit dari umat Nabi Muhammad semoga diangkat segala penyakitnya. Umat Nabi Muhammad yang sedang kesulitan semoga Allah hilangkan segala kesulitannya, dan semoga kita seberataan sebagaimana dikumpulkan di dunia, semoga kita besok dikumpulkan di negeri akhirah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyah wa ala ma nawa bihi syekhuna la hadratin nabi al-Fatihah.